Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dulu sejenak. Opa Oma, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita bertemu lagi dalam doa keluarga. Mari kita memulai hari kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 380. Lagu yang sangat bagus, Asal Yesus Jua, Tuhan hidupku. Oleh janjinya, semua rasa jiwaku teduh. Mari kita nyanyikan bersama-sama ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami mengingat dalam setiap hari yang baru, selalu ada berkat baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan dengan itu, biarlah kami tetap dapat bersuka cita dan dapat terus mengingat betapa Engkau setia kepada kami ya Tuhan. Biarpun kami tidak setia, biarpun kami berubah, tetapi Tuhan, Engkau tidak bisa tidak setia kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran, dan mata kami kepadamu Tuhan. Karena sungguh tidak mudah Tuhan bagi kami hidup di masa-masa yang sulit ini Tuhan, tapi Engkau mengatakan kepada kami agar kami sabar dalam kesesakan kami. Dan kami mau belajar Tuhan, sabar dalam kesesakan kami. Dan kami mau belajar sabar itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Salah satu bagian dari topik dengan judul Ajakan Juru Selamat. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dari ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sampai di sini bacaan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Umat yang terkasih, bagaimana keadaan kita hari ini?
Semuanya tentu sehat ya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, apapun situasi kita, biarlah kita mengucap syukur senantiasa. Karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik dalam suka, terlebih dalam duka. Percayalah, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang kita hadapi. Kita merasa letih, lesu, seolah-olah beban itu tidak pernah berhenti. Hidup kita selalu ada masalah. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengajak kita, marilah kepadaku. Siapa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bacaan kita hari ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Tuhan mengajak kita untuk apa dan siapa yang diajak? Yaitu setiap orang, semua orang diajak untuk mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya ya mengikut secara pribadi, bukan rombongan, tetapi individu. Yesus mengajak kita secara pribadi. Secara pribadi, apakah jawaban kita ketika Yesus sendiri mengatakan, marilah semua kepadaku? Apapun kondisi kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan secara pribadi. Dengarkan panggilannya, ikuti suaranya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengajak kita semua yang berbeban berat, yang letih lesu, supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Secara manusiawi, mungkin kita putus asa. Tetapi dengarlah firman Tuhan, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, supaya Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk memikul kuk. Artinya kuk, kalau kita lihat sapi itu untuk membajak sawah, itu ada kuk yang dipasang di lehernya. Berarti hanya Tuhan yang menuntun kita. Hanya Tuhan yang mengarahkan jalan kita. Kita tinggal mengikutinya. Kuk yang dipasang itu enak dan beban menjadi ringan. Setiap masalah yang kita hadapi, berserahlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang mengarahkan hidup kita. Hanya Tuhan sendiri yang mengatur kemana kita akan berjalan. Dia menuntun dan kita mengikuti. Jika kita meyakini bahwa Kristus adalah gembala kita dan kita dombanya, dan kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, ikutilah, turutilah, taatilah, maka beban kita akan menjadi ringan. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita mengikuti Kristus, ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita menurutinya, maka ada kelegaan yang kita rasakan.
Ada ketenangan yang kita dapatkan meski beban itu ada. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tentu beban itu berat buat kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita, dan kita hanya menuruti dan mentaati apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka kelegaan dan ketenangan dalam jiwa kita akan dapatkan dalam Kristus. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah janji Tuhan kepada kita sebagai umatnya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Masalah memang tidak pernah berakhir. Masalah memang tidak akan pernah berhenti. Tetapi Kristus memasang kuk kepada kita supaya beban menjadi ringan. Dan kita mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika masalah satu belum selesai dan datang lagi masalah yang lain, percayalah, kuk yang Tuhan pasang itu ringan. Hanya Tuhan yang mengatur hidup kita. Hanya Tuhan yang menuntun kita. Dan kita mengikutinya. Ketika kelegaan dan ketenangan itu kita cari, hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah panggilannya. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menjanjikan kelegaan dan ketenangan dalam hidup kita. Biarkanlah masalah itu datang. Biarkanlah masalah itu tidak akan hilang. Tetapi ketika kita mengaku bahwa Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berserahlah dengan kesungguhan hati kita. Menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Masalah tidak akan pernah berakhir. Masalah tidak akan pernah berhenti. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kelegaan kepada kita. Asal Yesus jua Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pujian yang kita naikkan, janjinya kepada kita. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh janjinya semua rasa jiwaku teduh. Sampai waktu mati, aku bersyukur dan bersuka hati. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh sabdanya semua sukacitaku penuh. Biarkanlah aku setia di jalannya, dan ku ikuti dia terus. Nanti bait 3 dan bait 4 kita nyanyikan. Asal Yesus jua Tuhan dalam hidupku, penghiburannya semua meringankan susahku. Apa yang ku buat dalam dia, juga aku kuat. Oleh Yesus jua dunia sembuh. Hai saudaraku semua, Yesus juga Tuhanmu. Mari ikut dia. Selamat kerajaannya sedia. Asal Yesus saja penolong kita. Tiada yang lain. Yesus jua peneduh hati kita. Biarlah kita tetap bersyukur karena firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan apapun kondisi kita, bagaimanapun kita. Asal Yesus jua, aku bersyukur dan bersuka hati.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Biarlah setiap pergumulan kita pribadi lepas pribadi, Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk panggilan-Mu. Engkau yang memanggil kami, semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kami sungguh bersyukur karena panggilan-Mu itu Tuhan, kami meresponi secara pribadi. Ada banyak masalah yang kami hadapi. Ada banyak tantangan yang harus kami jalani. Tapi kami sungguh bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk kami menyerahkan diri kami dan memikul kuk yang Engkau pasang. Terima kasih untuk janji-Mu, Engkau memberikan ketenangan dalam hidup kami, meski masalah datang bertubi-tubi. Duka meliputi hidup kami. Tetapi kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kami. Saat ini kami menaikkan syafaat kami untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, secara manusia kami tidak tahan, kami tidak kuat. Tetapi oleh karena panggilan-Mu, oleh karena sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami datang kepadamu. Terima kasih atas kekuatan dan penghiburan, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan jagailah kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dalam pekerjaan kami. Betapa sulit kami saat ini, akhir-akhir ini. Tetapi kami masih bersyukur karena Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk kekuatan, keteguhan iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk saudara bersaudara yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk kekuatan itu yang Kau berikan bagi hidup kami. Kami berdoa untuk oma, opa, terima kasih untuk usia yang indah yang Kau berikan bagi mereka. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita untuk menjalani hari-hari mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk pengalaman hidup mereka. Biarlah kami senantiasa bersyukur untuk umur yang Engkau berikan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah berlalu. Dan biarlah tahun-tahun ke depan, tangan Tuhan pun menyertai, menopang, menolong, memberikan kelegaan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekolah, yang akan mengikuti ulangan, ujian. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau memberkati. Segala cita-cita yang mereka, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk vaksin yang sudah mulai disosialisasikan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, Engkau memberkati pemimpin pemerintahan kami. Biarlah takut akan Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Kami mintakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang menolong kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, firman yang kita dengar hari ini. Kiranya firman tersebut menguatkan kita dan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Dan hari ini mari kita tutup doa keluarga kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 380 kembali, ayat ketiga dan 4. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku. Penghiburannya semua meringankan susahku. Apa yang kubuat, dalam Dia juga aku kuat.
kasih, dengarkanlah panggilan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengarkanlah panggilan Tuhan dan jawablah secara pribadi. Percayalah, Tuhan memberikan kelegaan dan ketenangan kepada kita. Marilah kita menjalani hari-hari kita dengan berpedoman, menuruti dan mentaati segala firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oh, ajar.